down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Om Swastiastu, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang pertempuran Ambarawa. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Iputu Wahyu Aditya Pratama, absen 22, ada Niluh Putu Dea Cynthia Monica, absen 34, ada Elisha Aprilia Putri, absen 9, dan Niko Maksita Widya Astari, absen 33. Langsung saja, yang pertama ada latar belakang pertempuran Ambarawa. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang. Sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pemerintah memperkenankan pasukan tersebut untuk mengurus tawanan perang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Kedatangan sekutu ini awalnya disambut baik, akan tetapi kedatangan sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nica yang kemudian mempersenjatai para tawanan perang di penjara Ambarawa dan Semarang. Hal ini menimbulkan amarah dari pihak Indonesia. Insiden bersenjata pun timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Selanjutnya ada kronologis pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Beto mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut dilengkapi dengan senjata sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan kerkop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Androgin, Yon Soeharto, dan Yon Sogeng. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkorban di Ambarawa. Di front utara Ambarawa, sekutu berusaha mempertahankan jalur Ambarawa-Semarang. Pada tanggal 13 Desember 1945, markas Resimen Magelang di Bandung dibombardir oleh sekutu. Namun demikian, serangan umum terus dilancarkan oleh TKR, para pejuang, di semua front pertempuran untuk mengusir sekutu dari Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu mundur ke Semarang dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Dampak dari pertempuran Ambarawa. 1. Gugurnya Letnan Kolonel Isdiman merupakan salah satu letkol terbaik yang pernah dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Kedua, rakyat kota Ambarawa merasa tertipu dan marah, lalu mengadakan serangan secara langsung dan spontan yang disebabkan tentara sekutu memosisikan dirinya sebagai pasukan dari TKR. Ketiga, tentara Belanda yang menjadi tawanan Nica diberikan senjata untuk melawan tentara Indonesia yang pada saat itu sedang bertugas untuk menjaga keamanan di negeri ini. Keempat, pasukan yang berada di luar ikut juga membantu. Mereka berasal dari Solo, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, dan Magelang. Arti penting pertempuran Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa merupakan pertempuran yang cukup penting, sebab pertempuran Ambarawa merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi. Sebab bagi Indonesia, revolusi ini bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai 4 dasawarsa sebelumnya. Namun di sisi lain pihak, bagi Belanda merupakan keberlanjutan dari masa lampau untuk melakukan penjajahan yang menurut mereka sudah dilakukan selama 350 tahun lamanya. Demikian pentingnya arti pertempuran Ambarawa bagi bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.